Halo, hai semua teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dalam live pada siang hari ini. Nama saya Back, di mana saya setiap minggunya, setiap hari Selasa akan membawakan value buat kalian semua untuk belajar sesuatu ya. Kita menjalani hidup kita di masa-masa ini dengan mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang produktif, hal yang lebih baik untuk masa depan kita. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan wave hari ini saya live both di Instagram IG Live dan juga di Facebook Live buat teman-teman yang di Facebook supaya nggak merasa kesepian dan sendirian ya. So say hello dong, dari mana kalian nonton live ini pada sore hari ini kalau kalian join live. Dan kalau kalian join dalam replay, boleh nggak ketik replay ya, sehingga saya bisa menyapa dan say hello lagi kepada kalian semua setelah live ini selesai. Nah teman-teman, topik kita hari ini adalah 3 kesalahan besar dalam berjualan. Mudah-mudahan kalian yang sudah mengikuti live saya minggu lalu ya, minggu lalu saya membawakan topik mengenai story telling untuk berjualan, for selling ya. Siapa kalian yang ikutan minggu lalu ya? Boleh nggak ketik saya yang minggu lalu. Mudah-mudahan kalian belajar dari tips-tips saya mengenai storytelling ya. Nah ini sebetulnya boleh dibilang part 2 atau bagian kedua lah ya, dari menyambung juga karena masih relate topik kita mengenai berjualan. Dan hari ini saya akan membahas 3 kesalahan besar yang haram hukumnya ya, nggak boleh, tabu, tidak boleh dilakukan kalau kalian mau produktif berjualan tentunya ya. Nah langsung aja ya, jadi bagi teman-teman langsung aja kita get to the topic. Yang pertama adalah 3 kesalahan utama kalau kalian mau berjualan ya. Ini yang inget ya, yang not to do, yang nggak boleh dilakukan ya. Saya kasih cross biar ingat. Yang pertama ini saya kasih kita kategori 3C ya. 3C, hukum tabu yang tidak boleh dilakukan ya, kesalahan besarnya. C yang pertama adalah cheesy ya. Maksudnya cheesy itu apa Bu? Bukan keju ya, bukan keju yang saya maksud. Tapi teman-teman, cheesy itu bahasa Indonesianya kalau ditranslate mungkin artinya kayak norak gitu ya, kampungan, pokoknya jualan yang paling, gaya jualan yang paling gak enak tuh kalau kita norak atau kampungan. Nah maksud saya norak atau kampungan tuh apa? Kayaknya bilang jangan norak, jangan kampungan kalau mau jualan. Saya termasuk orang yang provokasi terhadap pro terhadap professional selling ya. Ini kebalikannya ya. Unprofessional selling itu cheesy, norak, kampungan. Kenapa maksudnya? Banyak sekali nih ya. Ini kan sekarang zamannya semua orang work from home, jadi mereka banyak yang berjualan nih, baik secara social media, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun misalnya secara WhatsApp marketing gitu ya. Tapi apapun platform, yang paling gak enak tuh kalau kita tuh cheesy atau norak kampungan tuh adalah orang yang produk, profesi, atau orang lain. Saya dari dulu nggak pernah ngerti ada orang yang berusaha menawarkan produk atau jasa dia dengan cara merendahkan orang lain, profesi lain, barang lain, perusahaan lain gitu ya. Aduh ini pokoknya nomor 1 deh, haram, yang hukumnya haram dilakukan kalau kalian mau berjualan secara sukses. Jangan sampai merendahkan orang lain, profesi lain, atau produk lain, perusahaan lain, atau profesi lain ya. Jadi itu enggak, dalam proses kita menawarkan, dalam proses mengedifikasi sesuatu, menjual sesuatu, kita jadi merendahkan yang lain ya. Ini jangan pokoknya nggak enak banget gitu. Misalnya saya tuh ya sejak masuk dalam profesi bidang, saya senang memperhatikan orang yang menjualin saya produk. Jadi kalau orang saya di pitch gitu ya, saya senang gitu. Oke, coba jualin saya gitu. Karena saya belajar dari cara mereka berusaha menjualin saya sesuatu. Kalau itu bisa saya praktekkan dalam kepada tim saya, tapi
Sering kali saya menemukan saya belajar not to do dari cara orang lain berusaha jualin ke saya ya, dan saya tahu yang ini aku nggak mau banget, dan saya udah senyum-senyum kalau orang tuh biasanya udah mulai ngejelek-jelekin produk saya, bilang ibu bagus kulitnya. Misalnya ya, mereka nawarin produk skincare gitu ya, mereka dengan cara memuji ya. Memuji itu biasanya suka mengikat hati kita. Jadi biasanya mereka memuji dulu tuh. Oh bagus banget, ibu pakai apa? Ini biar saya orang marketing tapi dijualin. Seneng juga dipuji ternyata. Siapa kalian yang kalau dipuji juga senang ya? Nah, pujilah orang lain juga kalau kalian ingin memenangkan hati mereka. Nah, tapi biasanya setelah saya kemudian, oh iya, saya pakai produk ini, saya sudah lama menggunakan perawatan ini misalnya gitu ya. Dan kemudian dia bilang, oh iya saya tahu tuh produk itu bagus sih, tapi ya kalau udah keluar tapinya itu, kemudian dia mulai menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan produk kita pakai, dan biasanya mulai mencari kelemahan, mulai mencari, tapi ibu ininya kurang bagus, ininya fleknya mulai keluar dan kerutnya mulai ada dan sebagainya. Pokoknya nggak enak banget. Nah, hukumnya teman-teman kalau kebalikannya dari ini adalah apa? Coba perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sebetulnya menjual atau membangun hubungan itu sesimpel itu kok. Ya, sebagaimana kalau kita dijualin orang suka dengan cara mereka itu yang elegan ya, kita kalau dijualinnya dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang friendly, dengan cara yang tulus apa adanya, pasti senang. Nah, seperti itulah kita terhadap orang lain ya. Jadi yang pertama, jangan cheesy, jangan merendahkan orang lain, profesi lain, bidang lain ya. Mereka bisa beda pendapat dengan kita teman-teman, tapi it's okay. Hubungan lebih penting daripada sekedar transaksi ya. Coba ketik di bawah ya, hubungan lebih penting daripada transaksi. Kalau kalian mengutamakan relationship, membangun hubungan dengan benar, kalaupun kita nggak transaksi sekarang, biasanya kita akan transaksi di kemudian hari, karena mereka sudah memenangkan kepercayaan dan sudah suka dulu sama kita. Itu goal kita sebetulnya sebagai seorang sales, membuat mereka suka sama kita. Karena kalau mereka udah suka sama kita, suka dengan apapun yang kita tawarkan sama mereka ya. Alright, nih yang kedua apa? Kesalahan kedua yang orang lakukan dalam berjualan adalah cash driven. C yang kedua adalah cash driven, mata duitan. Aduh, ini yang kedua ya. Paling gak enak itu kalau nawarin orang semuanya diukur dengan duit. Komisi lebih besar, cashback saya lebih banyak, kita lebih pokoknya semuanya diukur-ukur pakai duit gitu ya. Pakai duit itu paling gak enak banget. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau kita bisa merasa gak enak digitukan sama orang, jangan sampai kita juga menggitukan orang ya. Jadi saya paling nggak seneng tuh kalau di prospek ukurannya semua duit ya. Saya tahu apa yang saya pilih, baik produk maupun bisnis yang saya jalani, saya punya alasan untuk itu, dan salah satu ya. Dan kita nggak usah memungkiri bahwa banyak di antara kita memang berjualan, berbisnis karena memang untuk punya uang ya. Siapa di sini teman-teman yang memang suka duit ya? Ayo coba ketik saya. Dan gak ada yang salah, it's okay. Tapi bedakan antara yes, kita tahu bahwa kita bekerja, Anda berjualan untuk make money, Anda berbisnis untuk make money, dan gak ada yang salah dengan mau punya banyak uang. Tapi cara kita menawarkan produk yang kita jual, atau kalau Anda merekrut ya, bisnis yang Anda tawarkan, bukan dengan cara ngiming-ngimingin orang duit ya. Meskipun kita tahu mereka butuh uang, tapi nggak enak banget ngerekrut dengan cara pakai duit ya. Aku loh dan dapat penghasilan 20 juta dalam bisnis ini. Gaya-gaya seperti ini nih teman-teman ya. Nih hati-hati nih teman-teman yang di network, di real estate, atau profesi apapun yang Anda jalankan ya. Banyak sekali sekarang juga program-program
coaching, affiliate, ya, digital marketer yang berusaha merekrut dengan cara menawarkan komisi-komisi dan duit yang cepat dan besar gitu ya. Itu mungkin mendapatkan hasil jangka pendek, tapi lebih memberikan konsekuensi negatif jangka panjang. Siapa yang setuju sama saya? Coba ketik saya setuju ya. So, ini ada Mbak Rahmawati. Terima kasih, katanya Bulani punya hati yang baik. No, bukan karena saya punya hati yang baik, Mbak Rahma. Ini adalah praktis. Kalau kita mempraktekkan good business practice seperti ini, ya, yang memang marketing dengan cara yang profesional, marketing sales dengan cara yang menyenangkan, bukan saja kita mendapatkan bisnis dan transaksinya, tapi kita mendapatkan banyak berkat dalam hidup kita. Ya, kita menjadi blessing untuk banyak orang lain. So, jangan rekrut orang, jangan jual produk Anda, jangan lakukan transaksi hanya dengan iming-iming duit. Ya, gak elegan banget gitu. Ingat ya, semua yang hitung-hitungnya dengan duit itu produktif jangka pendek, konsekuensi negatif jangka panjang ya. Dan kalau Anda seperti saya yang suka melakukan bisnis untuk jangka panjang, saya nggak mau cuma berjualan satu kali dan that's it, goodbye. Saya mau kalau saya melakukan bisnis dan transaksi karena memang ada ada mutual agreement, ada kesepakatan, ada manfaat yang win-win, win untuk mereka dan win untuk saya juga, sehingga hanya pada saat ada hubungan yang bisa memberikan win-win, efek positif jangka panjang teman-teman ya, memberikan dampak dan manfaat jangka panjang ya. Nah, ini prinsip saya karena saya mau melakukan apapun bukan hanya untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang ya. Ini kenapa? Hindari gaya cheesy, norak kampungan. Yang kedua, hindari cash driven, semua yang diukur dengan duit ya. Nah, bukan berarti Anda nggak boleh nunjukin duitnya. Setelah Anda sudah bisa touch hati pelanggan, customer kalian, prospek kalian, kalau kemudian dia sudah terbuka hatinya, dia bertanya lebih dalam mengenai duitnya dan bagaimana detailnya, of course, buka, bedah, jelaskan ya. Tapi bukan cara pertamanya semua diukur dengan duit ya. Oke, C yang ketiga adalah confident, atau lebih tepatnya overconfident ya. Overconfident. Overconfident itu apa? Over pede, over promise. Nah, ini juga nggak enak banget ya. Ini kesalahan besar banget yang kebanyakan orang sales lakukan adalah over promise. Menjanjikannya berlebih-lebihan dengan harapan yang penting closing dulu. Memberikan kita bisa follow kita atau enggak, dia nggak mau mikirin. Ya, yang penting punya closing dulu, komisinya didapat dulu. Nanti masalah apakah yang dijanjikan seperti yang dikatakan, yang di-deliver produknya dan supportnya dan after sale service-nya sesuai atau tidak. Wah, ini nggak enak banget ya. Dan teman-teman, bukan hanya ini merupakan bad business practice, tapi di dalam ya, terutama dalam perusahaan kita di mana saya berada, di perusahaan di New Skin Enterprise, kita berada dalam sebuah perusahaan yang mempunyai hukum yang sangat jelas sekali, sehingga melakukan ini bukan saja tidak etis dan tidak good business practice, tapi juga merupakan illegal ya. Illegal artinya kita yang melakukan ini, para partner bisnis kita akan mendapatkan hukuman, konsekuensi, teguran ya, melakukan overclaim ini. Nah, kenapa? Overclaim itu contohnya kayak gimana ya? Bu, pokoknya beli aja deh Bu, saya akan berikan garansi seumur hidup. Nah, ini kalau perusahaan Anda tidak memberikan garansi seumur hidup, tapi Anda memberikan janji-janji, pokoknya gampang Bu, pokoknya tinggal transfer aja, Ibu pasti langsung kinclong dalam waktu 5 menit ya. Nah, ini hati-hati nih kalau overclaim seperti ini, baik di dalam rekrut partner bisnis juga ya. Pokoknya Bu, tenang aja, Ibu join di sini, investasi duit, dan pokoknya gampang banget, Ibu pasti akan mencapai
posisi-posisi yang di dalam perusahaan ini ibu akan mendapatkan penghasilan, ibu bisa dapat jalan-jalan dengan gratis. Pokoknya gampang deh bu, saya akan support. Nah ini saya tuh sering denger, ini nggak ngomong orang lain ya, tim saya sendiri kadang-kadang kalau gitu ya berusaha dalam upaya merekrut itu over promise yang kayak begini nih ya. Pokoknya tenang aja bu, semuanya gampang, saya support, saya bantu. Nah ini hati-hati, saya suka bilang kita yang suka overclaim ya, ingat loh teman-teman, kita ini juga manusia ya, yang punya batasan tentunya. Jadi kalau kita over promise, yang kita tahu kita nggak bisa deliver itu, ini pasti akan menimbulkan kekecewaan dalam partner kita ya. Nah jadi gimana dong caranya? Jauh lebih elegan, jauh lebih profesional kalau kita mengatakan apa adanya ya. Misalnya di dalam merekrut nih ya, ini kita ini ceritanya akhir bulan, month end ya. Bagaimana kabar month end Anda teman-teman? Kalau Anda sedang mengejar kualifikasi tertentu, mengejar pencapaian tertentu di akhir bulan ini, mungkin Anda tempted, Anda tergoda untuk memberikan overpromise ya. Karena yang penting Anda hati-hati karena apa ya? Akan menimbulkan kekecewaan di masa depan teman-teman. Jauh lebih baik kalau kita mengatakan apa adanya. Yes, ini adalah bisnis. Ini bukan pekerjaan, job, di mana Anda digaransi gaji di akhir bulan misalnya. Atau misalnya Anda bilang, yes, kesuksesan bisa diraih. Dan banyak sekali dari partner bisnis kami yang sudah berhasil mencapai posisi tertentu, trip penghasilan dan penghasilan tertentu, dan juga trip reward dari company. By the way, kita baru mendapatkan reward juga bagi Anda yang sudah mendapatkan dan mengambil hadiah emas kalian. Kita juga baru, of course ya, kita bisa share. Tapi kalau kemudian kita harus juga realistis bahwa setiap pencapaian tidak ada yang gratis. Setiap hasil yang mempunyai badan yang sehat, Anda harus kulit yang sehat, harus bukan saja beli produk, tapi pakai produknya secara konsisten. Anda mau mempunyai kehidupan yang berubah, Anda harus mau melakukan hal-hal yang sulit, seperti membaca buku, menghadiri seminar, mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita dan mengambil keputusan-keputusan yang merubah hidup kita dan habit kita. Kalian mau mencapai kesuksesan, yes, sangat-sangat possible. Tapi bukannya gratisan, artinya ada kerja keras yang harus dilakukan, ada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pencapaian ini. Nah, itu lebih realistis untuk mengatakan bahwa ada reward, ada harga yang harus dibayar ya. Dan kita tidak memaksa, saya tidak memaksa Anda untuk melakukan apa yang Anda tidak mau lakukan. Tapi kalau Anda mau mendapatkan reward atau hasil yang Anda inginkan, Anda harus mau melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hal-hal itu. Oke? So, ini 3 hal. Saya bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kita baru saja ngobrolin mengenai 3 kesalahan besar dalam melakukan penjualan atau merekrut atau melakukan transaksi, yaitu jangan cheesy, jangan cash driven atau mata duitan, dan jangan overconfident atau overpromise ya. Nah, terus gimana dong caranya? Bagaimana melakukan penjualan yang benar dan profesional dan menyenangkan? Catat ya yang berikutnya ya. 3 tips saya untuk Anda semua bisa melakukan penjualan yang profesional dan menyenangkan ya. Yang pertama adalah compassion. Jadi kembali overconfident dan over cash driven isi tadi, compassion. Boleh nggak ada yang ngetik di dalam comment box? Compassion. Compassion tuh apa? Compassion itu adalah heart driven bisnis, pakai hati ya, bukan hanya logika ya. Kalau kita prospek orang pakai hitung-hitungan dan angka, Anda sedang menyentuh logika mereka. Tapi problemnya adalah teman-teman, orang tuh beli produk
atau beli, join sesuatu program bukan karena logika. People make decision karena emosi, ya. Jadi ini kenapa yang jauh lebih efektif adalah menyentuh mereka dari hati dulu. Untuk mengetahui bahwa ada solusi yang kita tawarkan di sini. Bahwa saya menawarkan sesuatu yang memang akan memberikan manfaat dan akan memberikan benefit kepada orang yang membutuhkan dan mencari ini. Dan teman-teman, di era seperti ini saat ini, ya, kita di tahun 2020, ini adalah tahun yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup kita, dalam sejarah kita, di mana pertama kalinya di seluruh dunia bersamaan kita mengalami hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan saya nggak tahu bagaimana Anda coping saat ini dalam kehidupan Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda. Tapi yang pasti saya tahu banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan, yang dalam keadaan tidak baik. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bisnisnya di dalam ambang kebangkrutan, mereka yang sedang dalam mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dan kita tahu teman-teman bahwa kita mempunyai solusi buat mereka. Baik itu solusi mengenai produk, apakah itu solusi mengenai untuk mendapatkan penghasilan. Dan meskipun kita mempunyai real solution, yang menjadi kunci adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini kepada calon prospek kita, kepada calon buyer dan customer kita, ya. So communicate, belajar untuk berkomunikasi dengan compassion, dengan hati, dengan tulus mengatakan, saya tahu keadaanmu tidak gampang pada saat ini. Saya tahu apa yang kamu alami, ini nggak mudah. Nah, I've been there, saya pernah dalam kondisi kamu. Kalau Anda pernah dalam posisi dia, ya, jangan ngeklaim kalau Anda tidak pernah dalam posisi dia. That's called lying, itu ya, berbohong. Tapi teman-teman, 18 tahun yang lalu saya pernah dalam posisi krisis dalam kehidupan keluarga kami, keluarga kecil kami, dalam kehidupan saya, sebelum kita mengalami krisis dunia saat ini. Jadi krisis tuh happens all the time, ya, dalam hidup seseorang. Dan krisis bisa membawa kita menjadi tertekan dan terpuruk. Tapi untuk beberapa orang, teman-teman, krisis justru membawa hal terbaik dalam hidup mereka. Krisis yang kami alami, saya dan suami saya alami 18 tahun yang lalu, membawa sebuah berkat dan kehidupan yang luar biasa yang kami alami hari ini. Dan kalau tidak ada kejadian 18 tahun yang lalu, tidak ada kehidupan yang kami alami hari ini. Kami adalah salah satu orang-orang yang memutuskan untuk merubah krisis menjadi sebuah peluang. Nah, kemampuan kita untuk melewati sesuatu dan bisa mengkomunikasikan kepada orang-orang yang kita ajak berbisnis, yang kita ajak untuk membeli produk dan solusi kita, it's called compassion. It's called berbicara, komunikasi, dan berbisnis dengan hati. Ya, so itu tips yang pertama adalah berbisnislah dengan compassion, berbisnislah dengan hati Anda. Yang adalah mengetahui bahwa siapa sebetulnya target market Anda. Teman-teman, bagi Anda yang berjualan dan berbisnis, Anda harus tahu bahwa tidak semua orang harus dan adalah prospek kita. Ya, semua orang adalah suspek. Tapi kita harus memilah antara suspek dengan prospek. Prospek adalah siapa? Produk atau bisnis kita. Ya, jadi siapa sih yang sebetulnya kita sedang berusaha untuk bantu? Ya, siapa yang bisa relate dengan Anda saat tadi produk atau bisnis atau solusi yang Anda sedang tawarkan, ya. Nah, again, saya katakan tidak semua orang butuh produk kita, tidak semua orang butuh solusi kita. Jadi Anda harus tahu persis siapa yang sedang Anda cari, siapa target market Anda, ya, siapa the perfect avatar. Avatar adalah target market
yang memang untuk diri Anda. Percaya bahwa untuk setiap produk atau setiap bisnis selalu ada marketnya. Ya, Anda mau berjualan Avanza, mau berjualan Toyota, atau Anda mau berjualan Lexus, ada marketnya semua. Ya, Anda mau berjual, maksud saya, produk yang murah, produk untuk middle class, atau produk untuk atas yang premium, semua ada marketnya. Ya, jadi jangan takut menjual produk mahal. Jangan takut menjual produk murah. Tapi Anda harus ketahui apa kelebihan produk Anda, apa kelebihan Anda, oke? Dan pada saat Anda mengetahui itu, Anda tahu siapa yang Anda targetkan, yang dimana kalau Anda bertemu dengan target market itu, Anda menjadi orang yang tepat untuk menawarkan solusi kepada orang yang membutuhkan dan orang. Oke, yang ketiga, nah ini berhubungan dengan tips saya minggu lalu, yaitu adalah tips yang ketiga dalam berjualan dengan efektif dan produktif adalah kemampuan Anda untuk melakukan storytelling. Nah, bagi Anda yang belum nonton, scroll ke bawah dan dengarkan live saya minggu lalu yang menceritakan mengenai storytelling for selling. Dan dari sekian banyak hal yang bisa kita ceritakan, cerita tentang produk, cerita tentang bisnis, cerita tentang perusahaan Anda, cerita tentang market yang sedang Anda geluti saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada kemampuan Anda untuk tentang diri Anda sendiri, ya. Karena teman-teman, produk yang sesungguhnya kita jual adalah diri kita sendiri. Oke, yang setuju sama saya boleh ketik setuju bahwa kita adalah produk terbesar yang harus kita jual. Jadi teman-teman, customer Anda, prospek calon partner bisnis Anda tidak akan tertarik dengan produk yang Anda tawarkan kalau mereka nggak tertarik sama Anda. Ya, jadi kemampuan Anda untuk storytelling, untuk menceritakan apa yang dulu pernah terjadi sama Anda, bagaimana apa problem yang Anda alami sebelumnya, dan bagaimana produk yang Anda tawarkan ini memberikan solusi untuk diri Anda, dan sekarang apa hasil yang Anda rasakan, apa manfaat, apa benefit yang bisa Anda rasakan dengan produk ini, ya. Jadi ini kemampuan Anda untuk bercerita. Dan ini bukannya berjualan yang hard selling, yang nurunin harga, ngasih diskon, semuanya banting-bantingan harga. Saya paling gak suka, teman-teman, orang-orang yang banting-banting harga itu, karena mereka orang-orang yang tidak punya nilai, tidak bisa menawarkan nilai, dan mereka hanya bisa berperang dengan harga. Tapi orang-orang yang mempunyai value, yang memberikan over value, dan mereka sungguh-sungguh memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan dampak positif kepada setiap orang yang menjadi calon partner bisnisnya atau customernya, ya. Nah, so itu tips saya. Jangan lupa, kalian semua yang mendengarkan live ini, you are special. Kalian harus tahu bahwa lebih daripada produk yang Anda tawarkan, jasa yang Anda tawarkan, bisnis yang Anda tawarkan, diri Anda adalah produk terbesar yang bisa. Teman-teman, saya tahu ini nggak gampang. Butuhkan kita untuk membuka hati kita, hidup kita, untuk membangun hubungan dengan orang lain, untuk mau bercerita mengenai sesuatu yang mungkin private, mungkin sensitif, mungkin sesuatu yang malu kita ceritakan sebelumnya. Tapi pada saat Anda mampu melakukan ini, mengemas cerita Anda, percaya teman-teman, setiap hal yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami, yang berhasil kita lalui, akan menjadi cerita yang menginspirasi dan memberikan dampak untuk orang lain. Oke, teman-teman, you are your greatest product. Anda adalah produk terbaik yang bisa Anda jual untuk orang-orang di luar sana. So jangan takut untuk membuka hati Anda, membuka hidup Anda, untuk bercerita kepada dunia mengenai your story, mengenai hidup Anda. Apa adanya. Kita tidak lebih superior dan lebih keren dan lebih baik daripada orang lain,
tapi juga ingat kita tidak lebih rendah dan lebih hina dan lebih kurang daripada orang lain. Kita semua diciptakan Tuhan sama, dan kita semua adalah unik dan spesial dan berharga di mata Tuhan, dan kita berharga di marketplace. Kalau Anda membangun diri Anda untuk terus mendapatkan value, menjadi orang yang lebih berharga, share your story with the world. Ceritakan, bagikan cerita Anda kepada saya, kepada teman-teman di sini, kepada komunitas yang di sini, dan bagikan cerita Anda kepada orang-orang di luar sana. Oke? So, teman-teman, mudah-mudahan Anda belajar sesuatu hari ini. 30 menit proses waktu live saya. So, minggu depan kalau Anda belajar, kalau Anda mendapatkan value yang banyak dari minggu ini, join me live minggu depan, di mana saya akan menginterview sahabat baik saya, seseorang yang truly menjadi seorang sales profesional yang luar biasa. Dia menulis buku Selling with Attitude, bagaimana menjual dengan attitude yang luar biasa. Kita akan interview langsung dan beliau akan membagikan ceritanya. Gimana sih di zaman sekarang ini kita bisa menjadi penjual yang berjualan dengan cara dahsyat ya, dengan cara yang luar biasa. Pada saat Anda berhasil mengembrace konsep ini, selling with attitude dan selling secara profesional. Join me live minggu depan bersama dengan Esra Manurung, jam Selasa jam 3 siang ya. Selamat sore teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa minggu depan.